Hai pemirsa Infinity Bali Channel. Kali ini kami akan mengajak kalian jalan-jalan cukup jauh dari kota Denpasar. Butuh waktu kira-kira 1 jam 40 menit dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 35 km. Pasti sudah kebayang kami akan pergi kemana. Oh iya, di episode kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh beberapa tim hore. Hai guys, hari ini kita sedang perjalanan menuju Tabanan ke satu tempat yang kalian sendiri akan tahu dan kalian akan amazed dengan tempat ini, karena biasanya orang kan mainnya di Denpasar doang, Denpasar, Canggu dan lain-lain. Tapi kalau kalian keluar dari Denpasar, keluar dari Balinya, kalian akan tahu ini tempat bagus banget. Hari ini aku ke pasukan yes baby. Oke guys, kalau gitu ikutin perjalanan kita ya, karena ini akan seru banget. Oke, dadah. Pemirsa, ternyata perjalanan hari ini dengan kondisi cuaca yang kurang baik. Sebagian cerah, sebagian hujan. Namun, kami masih optimis untuk bisa sampai dan menikmati view yang sangat indah di sana. Setelah hampir 2 jam berkendara, tibalah kami di Jatiluwi. Halo pemirsa, sekarang saya dengan Elsa sudah tiba di Tabanan, tepatnya di Jatiluwi. Walaupun sekarang kondisi cuacanya kurang mendukung dan harus hujan-hujan, tapi nggak apa-apa karena itu tidak akan mengganggu keseruan kami di Jatiluwi. Kalau kayak gitu, yuk kita jalan-jalan. Yuk. Desa wisata Jatiluwi terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dengan ketinggian kurang lebih 685 meter di atas permukaan laut, desa wisata ini menjadi sebuah permata geografis dan budaya yang tersembunyi di lereng Batu Karu. Desa Jatiluwi menawarkan lebih dari sekedar pemandangan sawah terasering yang memukau. Di desa ini, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas luar ruangan seperti trekking dan bersepeda. Desa Jatiluwi sendiri dikelilingi oleh hutan lindung seluas 24 hektar yang merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Di antaranya adalah berbagai jenis burung langka dan hewan seperti kukang Jawa. Perlu diketahui oleh pemirsa bahwa desa ini diakui oleh UNESCO pada tahun 2012 sebagai salah satu warisan budaya dunia. Pengakuan internasional ini dikarenakan sistem pengairan sawah tradisional atau yang disebut subak bukan hanya sebagai irigasi, tetapi memiliki filosofi hidup yang sangat dalam. Hal ini berakar pada ajaran agama Hindu yaitu Trihita yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitasnya. Keren banget kan? Bangga sekali kami menjadi orang Indonesia. Pemirsa, walau dengan kondisi yang becek karena masih musim hujan, saya dan Elsa tetap penasaran untuk turun ke bawah rice terrace ini. Tapi tenang, kami tetap hati-hati kok. Hawa seperti inilah yang kami suka. Sejuk, tenang, dingin, nyaman, jauh dari bising kota. Apalagi kalau pemirsa di rumah butuh refreshing diri di hari weekend setelah capek bekerja. Karena view ini terlalu bagus, tak lupa kami mengabadikannya dalam foto dan video. Maklum namanya perempuan. Cakep banget ya. Iya cakep banget. Pernah ke alam-alam gini nggak sebelumnya? Ya pernah sih. Berapa kali ya? Ya, Foto yuk, boleh boleh.
bagus ya. Bagus banget. Nah, pemirsa, selain di spot atas tadi, di sini tuh juga ada beberapa spot ya, Cak ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa perhentian yang pengunjung tuh bisa datang terus foto-foto di sini. Contohnya kayak di sini, ini kayaknya udah pondok keberapa deh yang kita kunjungin, dan view-nya masih bagus di tiap pondok, bisa kalian lihat sendiri. Tenang pemirsa, banyak kok spot foto di sini. Semakin ke bawah, semakin banyak yang bisa kalian explore, walau kami tidak bisa sampai di bawah karena medan yang cukup licin. Namun kami sangat puas dengan view yang sudah ada di depan mata ini. Bagaimana tidak, cuaca hujan yang dingin, berpadu dengan embun kabut menutupi gunungan bukit, serta rais-tirais yang hijau bersih membuat hati kami jatuh cinta dengan tempat ini. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, Saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengulik serba-serbi kehidupan dan update isu-isu terkini di Amerika, Setengah jam gitu loh di taman ini buat ada acara nikahan. Dan juga liputan kegiatan warga Indonesia di Amerika Serikat. Ya, dan itu cool banget, dan masih ada walking customer yang stay, beli, dan stay nonton. Here's what I learned about watching street fight clips. I learned. Saksikan dunia kita setiap minggu pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik Kembali baliku.
Saksikan update kita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa, ada keberuntungan nih buat saya dan Elsa. Coba tebak. Kami bertemu dengan Bapak I Ketut Purna yang akrab disapa John, selaku manajer operasional destinasi wisata Jatiluwih. Bapak John sangat ramah. Kami disambut dengan sangat baik. Di kesempatan ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak John dan beliau menjawab dengan sangat lengkap. Perkenalkan, nama saya Pak Ketut Purna yang biasa dipanggil Pak John di sini. Saya selaku manajer operasional daya tarik wisata Jatiluwih. Pertama yang membuat Jatiluwih ini populer khususnya di dunia karena kita punya sawah bertingkat seperti di belakang ini, yang mana pada tahun 2012 Jatiluwih sudah direkognize oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2024 kemarin kita juga mendapat satu lagi penghargaan dunia dari PBB, yaitu Best Tourism Village by United Nations Tourism. Itu yang membuat Jatiluwih akhirnya lebih populer dari sebelumnya. Belum banyak fasilitas yang kita siapkan karena kita menjual alat. Yang jelas kalau orang tamu yang berkunjung ke Jatiluwih, kita sudah siapkan parkir, sudah pasti. Jalan trekking di sepanjang sawah di Jatiluwih sudah kita siapkan. Jalan trekking nantinya masuk hutan Batu Karu juga dalam proses pengerjaan. Jalan trekking dari timur Jatiluwih ke barat Jatiluwih juga sudah kita siapkan. Itu sementara yang menarik wisatawan untuk datang ke Jatiluwih. Kegiatan yang bisa dilakukan di Jatiluwih karena kita menjual sawah, semua kegiatan sawah itu bisa kita lakukan di Jatiluwih. Seperti membajak sawah dengan kerbau atau sapi kita bisa lakukan. Yang kedua, kita bisa mengajak wisatawan untuk untuk menanam padi di Jatiluwih juga bisa. Cooking class juga kita bisa. Pembuatan teh beras merah yang sudah sangat terkenal di Jatiluwih sudah kita bisa lakukan. E-bike juga kita sudah lakukan di sini. Trekking, baik itu trekking di sawah, baik itu trekking di hutan atau di kebun penduduk juga bisa kita lakukan. Dan masih banyak lagi fasilitas yang dalam proses pembuatan. Tantangan yang terbesar karena objek yang di belakang saya ini, sawah bertingkat ini adalah milik pribadi. Bagaimana caranya menyatukan visi misi kita dengan masyarakat Jatiluwih khususnya yang punya sawah agar mendapatkan win-win solution, maksudnya both party sama-sama diuntungkan. Dari DTW diuntungkan, dari masyarakat yang punya sawah juga diuntungkan. Inilah yang selalu kita diskusikan agar tidak ada konflik di antara kita. Tantangan terbesarnya ada di sana. Sebenarnya pagi kita sudah ada paket juga di sini, kita jualan sunrise packing di sini. Tamu-tamu datang bisa ke sini melihat pemandangan sawah sambil melihat sunrise dari sini juga bisa. Siang hari juga bisa. Tapi saat ini kita memang sudah ditinggal oleh tamu setelah jam 6 karena memang di sini yang di Jatiluwih kurang di sini adalah penginapan. Tamu-tamu jadinya datang on the daytime, setelah itu jam 6 rata-rata sudah balik ke Denpasar atau ke objek-objek wisata lainnya. Sebenarnya saat kita diakui oleh Badan Dunia PBB sebagai warisan budaya dunia itu tahun 2012, itu pengelolaannya masih manual. Tapi begitu tahun 2014
kita sudah bekerja sama dengan Pemda, di mana ada 5 pihak yang di sana kita ajak kerjasama. Ada dari Pemda, ada dari Benesa Adat, ada di Jatiluwe ada 2 Benesa Adat, yaitu Gunung Sari sama Jatiluwe, sama Pak Perbeke, dan satunya lagi Pekaseh. Di sanalah terbentuknya pada tahun 2014 terbentuk kerjasama yang menjadikan Jatiluwe itu jadi badan pengelola, yang mana badan pengelola itu menunjuk manajemen operasional sebagai eksekutor dari semua pengerjaan di lapangan. Gini, turis yang datang ke Jatiluwe kontribusinya sudah sangat besar ke masyarakat di Jatiluwe. Nah, disinilah peran kita di manajemen operasional daya tarik wisata jadi badan pengelola Jatiluwe. Bagaimana kita selalu memberikan arahan pengertian kepada masyarakat agar kita sama-sama menjaga. Karena sawah inilah sebenarnya yang dicari oleh tamu-tamu datang Jatiluwe, sehingga manfaat ke masyarakat Jatiluwe itu sudah sangat besar. Contoh, setiap ada odalan di Jatiluwe tidak perlu lagi kita bayar iuran. Setiap ada pembangunan di desa Jatiluwe itu uangnya pembagiannya dari daya tarik wisata Jatiluwe. Oke, untuk masalah pengunjung, rata-rata tamu kita adalah dari Eropa. Saya sampaikan di sini bahwa dulu Eropa itu mendominasi kunjungan Jatiluwe itu 90%. Tapi sekarang bukannya turun, maksudnya dalam artian bukan Eropa saja yang datang di Jatiluwe, sekarang tamu Asia juga datang. Sekarang kita prediksi kunjungan Eropa itu 80%, yang 10% share ini diambil oleh tamu Asia. Malaysia juga datang, Vietnam, Singapura, Thailand, India juga banyak datang sekarang di Jatiluwe. Nah, yang 10% masih didominasi oleh tamu-tamu Asia, tamu domestik. Kita ada berapa season, saat low season, saya ngomongin dari Oktober ke April itu rata-rata kunjungan tamu Eropa itu dari 800 sampai 1000, itu per harinya. Domestik rata-rata di 200, 150 sampai 300. Tapi begitu nanti saat high season, saat dari bulan Mei sampai September, itu kunjungannya hampir 2 kali lipat, bahkan lebih. Biasa di bulan-bulan itu biasa 2.000 sampai 3.000 per hari untuk kunjungan tamu asing saja. Gini, kemarin dari tahun kemarin sebelumnya kita harganya untuk domestik itu untuk internasional itu 50.000 dan domestik 15.000. Nah, karena di Tabanan sama-sama ada 3 destinasi wisata, seperti Tanah Lot, Ulun Danu sama Jatiluwe, akhirnya per tanggal 1 nanti tahun 2025 ini tiket dari 50.000 akan naik menjadi 75.000, menyamakan dengan objek wisata yang ada di Tabanan. Untuk yang lokal apakah naik atau? Lokal kita naikin menjadi 25.000. Mereka tamu-tamu asing yang datang di Jatiluwe nomor 1 ada apa kenapa? Sekali lagi kita dapat pengakuan dunia. Itulah sebabnya mereka harus datang ke Jatiluwe, dan sawah-sawah yang ada di Bali ini khususnya saya lihat sudah hampir beralih fungsi, dan di Jatiluwe tetap kita lestarikan. Dan bukan ini saja nanti, karena dari kita sendiri akan ada pengembangan selanjutnya untuk Jatiluwe, bagaimana kita bisa menggarap tamu untuk datang ke hutan batu paru tanpa merusak alam itu sendiri. Itulah sebabnya. Di samping itu traffic di sini juga tidak begitu parah dan udara sangat fresh. Ya, inilah mungkin untuk healing sebenarnya Jatiluwe ini sudah sangat cocok. Harapan saya untuk masyarakat Jatiluwe, ayo mari kita jaga warisan leluhur yang sudah diwariskan ke kita, agar apa yang dititipkan oleh leluhur kita ini kita bisa titipkan ke generasi muda selanjutnya. Dan apapun namanya, ayo kita bersama-sama, bukan dari badan pengelola saja, bukan dari manajemen operasional saja yang harus menjaga kelestarian. Dan untuk juga daerah penyangga, harapan saya, ayo kita bekerja bersama-sama agar tamu yang datang di Jatiluwe nantinya mendapat pelayanan yang bagus, rasa kenyamanan yang bagus, dan
benar-benar apapun yang dilakukan oleh kamu di Jatiluwe agar bermanfaat bukan untuk desa Jatiluwe saja, tapi untuk Pemkab Tabanan pada ini. Mengulik serba-serbi kehidupan dan update isu-isu terkini di Amerika, Setengah jam gitu loh di taman ini buat ada acara nikahan. dan juga liputan kegiatan warga Indonesia di Amerika Serikat. Ya, dan itu cool banget dan masih ada walking customer yang stay, beli, dan stay nonton. Here's what I learned about watching street fight clips. I learned Saksikan dunia kita setiap minggu pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat Nggak harus kuliah gitu kan. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, Saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Setelah menikmati keindahan alam, biasanya wisatawan akan merasa lapar dan kelelahan. Nah, kalau di alam, biasanya pengunjung akan kesusahan untuk mendapati rumah makan yang nyaman dan enak. Kalian pernah ngerasain gak pemirsa? Setelah capek eksplor alam, kalian harus hunting lagi rumah makan untuk beristirahat. Pemirsa, tidak perlu khawatir kalau di Jatiluwih. Terdapat restoran yang cukup besar dan sangat family friendly yang letaknya berhadapan dengan Rice Terrace, yaitu Jatiluwih Resto. Paket komplit bukan? Jatiluwih Resto biasa buka mulai 8 pagi hingga 7 malam. Biasanya pengunjung datang saat makan pagi setelah mengikuti trip sunrise di Jatiluwih atau one stop consume alias makan siang dan ngopi sebelum wisatawan mengunjungi destinasi lain di Tabanan. Di resto ini, kalian bisa menyantap makanan lezat dengan bonus pemandangan sawah terasering warisan dunia. Rata-rata harga makanan di resto ini mulai dari 40.000. Namun, tersedia pula menu buffet untuk para pengunjung. Di sini kalian bisa mencicipi kopi, pisang goreng, dan cemilan serabi beras merah, bubur ketan merah, dan menu lainnya khas Jatiluwih. Nah pemirsa, karena kita udah capek banget ya Elsa untuk main-main di sawah dan foto-foto, sekarang kita udah kelaparan banget. Dan untuk pengunjung yang habis mengeksplor alam di sini bisa langsung ke resto yang namanya Jatiluwih Resto. Karena lokasinya cuman berhadapan dengan Rice Terrace Jatiluwihnya. Kalau gitu kita mau makan dulu ya, Cak. Saya Tasya, Saya Elsa. dari tim Infinity Bari Channel pamit undur diri. Dadah. Halo pemirsa, kami dari tim Infinity Bari. Enggak, aku mau nyebutin namanya dia. Kenapa kak? Apa sih Pak? Tragedi ya, kita lihat ya guys. This is besar guys. Mendaki gunung, lewati lembah. Ya. Eksplor sawahnya dan juga habis foto-foto di sawahnya. Jangan di zoom dong. Pori-pori.